Surat 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Saya baca ayat yang ganjil, jemaat sekalian membaca ayat yang genap, kita baca bergantian. Demikianlah firman Tuhan, penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Berikanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik rohnya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan memegahnya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin, silakan duduk kembali. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema hari ini adalah jadilah pelayan Tuhan yang setia. Jadilah pelayan Tuhan yang setia. Itulah tema kita. Ya, ini ayat firman Tuhan, ya kita semua sudah tahu ya. Tema dan ayat firman Tuhan ini diberikan oleh Sinode di Jakarta kepada kita. Jadi bukan saya yang tentukan. Dan puji Tuhan, ini pas banget dengan Mbak Yani secara khusus yang akan berangkat hari Rabu nanti. Jadilah pelayan Tuhan yang setia. Apa itu setia? Gak selingkuh. Kalau pengertiannya setia itu gak selingkuh, apa bedanya dengan pengertian dunia kan? Apa itu setia? Ya, Pak sulit ya untuk merangkaikan kata-kata ya. Ya, Mbak Yani ini setia ikut Tuhan Yesus, setia melakukan firman Tuhan, setia beribadah di tempat ini, sejak menemukan tempat ini sampai hari ini nggak pernah kemana-mana. Setia di gereja ini, setia melayani Tuhan. Ya, banyak orang semangat tapi setia. Banyak orang baik tapi setia. Amsal pasal 20 kan bilang begitu kan? Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orangnya setia, siapakah menemukannya? Menjadi orang baik semua orang bisa. Yang gak percaya Tuhan juga bisa. Tapi orangnya setia. Menjadi orang baik semua orang bisa. Menjadi orang yang semangat semua orang bisa. Tapi menjadi orang yang setia. Amsal pasal 20 ayat 5 itu bilang begitu. Ada 9 buah roh kan? Apa kan? 9 buah roh. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 harus urut nyebutnya. Orang Kristen harus hafal itu. Jangan sampai nanti kita dosa orang hafal dari A sampai Z. Firman Tuhan gak hafal. Gak adil kita sama Tuhan. Ya. Saya sekarang ini sedang menggumuli mau buat satu tayangan YouTube. Temanya ketika Tuhan diperlakukan tidak adil. Saya masih mikir-mikir nih. Ya, topik itu saya belum pernah dengar. Saya belum pernah dengar dari video manapun, tapi tiba-tiba muncul. Ya, ketika Tuhan diperlakukan tidak adil. Nah, setia. Jadilah pelayan Tuhan yang setia. Ada 2 bagian yang akan kita renungkan. Bagian yang pertama, bagaimana sikap seorang pelayan Tuhan supaya bisa menjadi pelayan Tuhan yang setia. Lalu bagian yang kedua, akibat jika kita menjadi pelayan Tuhan yang setia. Ada 2 bagian yang kita renungkan. Bagian yang pertama, bagaimana sikap seorang pelayan Tuhan supaya bisa menjadi pelayan Tuhan yang setia. Bagaimana sikap kita supaya kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang setia. Pelayan Tuhan ini bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala, bukan hanya penginjil, tetapi semua orang yang mengaku pengikut Yesus, setiap orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus,
harus melayani Tuhan. Amin. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Setiap orang yang pertama dipanggil untuk bertobat, dipanggil untuk menjadi pengikut Yesus. Setelah dipanggil untuk bertobat dan ikut Tuhan Yesus, dipanggil untuk melayani. Ya. Kalau dulu di Indonesia kita yang ini semua dari Indonesia kan, ya termasuk saya juga kan. Kalau kita yang sudah selama jadi Kristen, dulu kita pernah mendengar di Indonesia ada macam-macam orang Kristen. Ada orang Kristen kapal selam, tahu Kristen kapal selam? Ya dia kapal selam itu kan di bawah terus kan, jarang kelihatan. Ini orang Kristen kapal selam orang yang jarang kelihatan di gereja. Lebih sering hilangnya, bukan hilang muncul. Ya kalau kapal selam kan sering di bawah kan. Nah, terus yang kedua, Kristen apa? Kristal. Kristen Natal. Pas Natal 25 Desember datang dia. Nanti Napas, Natal Pasca. Kalau apa lagi? Macam-macam kita pernah dengar ya. Terus ada teman saya bilang begini, Pak, ya ada tingkat Kristen kapal pesiar. Wah, saya baru dengar juga ada Kristen kapal pesiar. Baru beberapa tahun yang lalu ya. Dia komen di Facebook saya, apa itu Kristen kapal pesiar? Kalau kita naik kapal pesiar, kita pasti dilayani sama pelayan-pelayan kan? Dan kita tinggal menikmati perjalanan, tinggal makan, minum, melihat pemandangan, keluar, dan ada acara di situ kan? Jadi saya baru tahu juga ada junior saya bilang, Kristen kapal pesiar itu Kristen yang hanya mau dilayani, Pak. Saya baru tahu juga. Jadi dia bilang maunya dilayani tapi nggak mau melayani, dia benar. Ya kayak saya juga dulu kan. Nah, jadi di sini kita bisa ada melihat di situ ya. Kita belajar dari Paulus dan Timotius. Ya jadilah pelayan Tuhan yang setia. Yang pertama, bagian pertama bagaimana sikap seorang pelayan Tuhan supaya bisa menjadi pelayan Tuhan yang setia. Yang pertama, kita harus ingat sungguh-sungguh bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, supaya bisa menjadi pelayan Tuhan yang setia, yang pertama, kita harus ingat sungguh-sungguh bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Ayat 1 di sana Paulus katakan kepada Timotius, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ya. Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi kita yang akan meninggalkan dunia ini, suatu saat kita nanti akan dihakimi oleh Tuhan sesuai dengan perbuatan kita, entah itu baik, entah itu jahat. Rasul Paulus ingin menegaskan kepada Timotius bahwa Tuhan akan menghakimi semua orang. Dan kita tahu bahwa Timotius ini adalah anak pelayanannya Paulus. Itu kita bisa lihat dalam 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 2. Di sana Paulus katakan, dari Paulus rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah juru selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Timotius ini adalah anak rohaninya Paulus. Ya. Semua hamba Tuhan pasti punya anak rohani. Ya. Saya punya anak rohani sama ibu, ya salah satunya Mbak Yani. Nah, Rasul Paulus ini ketika dia ketemu Timotius, kita semua udah tahu kan Timotius itu siapa? Ya bapaknya orang Yunani, ya bukan orang percaya Tuhan Yesus, bukan orang Kristen. Dan ibunya ini namanya Eunike kan, neneknya Lois. Nah, mereka sudah percaya Tuhan Yesus. Nah, ketika Timotius ini percaya Tuhan Yesus, kambuh lagi itu. Yang ini aja dimatiin. Oke, makasih. Ketika Timotius sudah percaya Tuhan Yesus dan ketemu Paulus, dia anak rohaninya Paulus, digembleng oleh Paulus, digembalakan oleh Paulus, dididik oleh Paulus. Dan ketika dia menjadi hamba Tuhan, ya Timotius ini menggembalakan jemaat di Efesus. Dan Timotius ini luar biasa. Jadi dalam ayat yang pertama ini Paulus ingin menegaskan kepada Timotius, ingatlah
bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita bertanggung jawab penuh kepada Tuhan. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 14, kita buka dulu Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 14 di sana dikatakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Yang baik saja kita harus pertanggungjawabkan, apalagi yang jahat. Itu kata Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Lalu yang kedua. Yang kedua, bagaimana sikap seorang pelayan Tuhan supaya bisa menjadi pelayan Tuhan yang setia. Tadi yang pertama, ya, kita harus ingat sungguh-sungguh bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada pendeta, bukan kepada penginjil, bukan kepada majelis, bukan kepada komite, bukan kepada pelayan Tuhan, bukan kepada siapa-siapa, tapi bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau semua orang Kristen sadar akan hal ini, ketika kita melayani Tuhan, kita bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak mungkin ada orang Kristen yang mundur dari pelayanan, apalagi meninggalkan Tuhan. Gak mungkin, apalagi meninggalkan gereja. Gak mungkin. Ya, saya sudah perhatikan, ya, yang masuk di kampus saya, Institut Injil Indonesia, ketika kesaksian datang pertama kali, mengaku bertobat lahir baru, mengaku sudah yakin dipanggil untuk melayani Tuhan, tapi dalam perjalanan hidupnya ada banyak yang tidak lagi melayani Tuhan. Waktu saya masih kuliah di Kota Batu itu bagus banget, ya, sejuk, buahnya buah apel, ya. Kota Batu, Kota Malang, kotanya Mbak Yuyun, Mbak Yulis, Mbak Lia, siapa lagi orang Malang sini, ya, itu bagus, ya. Waktu saya masih dibentuk di sana, sampai-sampai saya dengar ada dulu kakak tingkat tidak lagi melayani Tuhan, dia jualan sepatu di Tanah Abang, jualan sepatu di pinggir jalan, nggak melayani Tuhan lagi. Saya sama Ibu Kristanti berapa kali ditawarin bisnis. Roh, ikut ini, saya nggak mau. Kalau saya bisnis, berarti saya dulu kuliah capek-capek, ngapain kuliah salah jurusan. Kalau cuma jalankan bisnis. Ada yang nawarin ikut, apa tuh? VTube ya, apa namanya yang terakhir kan? Baru-baru ini beberapa minggu yang lalu saya bilang sama Ibu Kesati, lihat nih, VTube nih udah diblokir sama pemerintah. Kasihan kan? Udah banyak orang yang kehilangan uangnya. Masa cuma nonton aja bisa dapat uang? Mikirlah. Saya bilang sama Ibu Kesati, mikirlah kita. Masa cuma nonton bisa dapat uang? Ya, semoga di sini nggak ada yang ikut VTube ya. Ya, saya nggak pernah mau setuju itu dengan katanya ikut investasi inilah, ikut investasi. Lihat di Indonesia tuh udah banyak yang menangis, uangnya hilang, ya kan? Nggak mungkin lah, ya, nanam sekian dapat uang gini. Emang kita mimpi tadi malam dapat uang kan? Enggak. Ya, sekarang banyak orang nangis. Dulu di Hongkong juga ada gitu. Ada dulu namanya Mezo. Ayo Pak ikut begini gini. Ya, saya nggak mau. Benar, beberapa bulan kemudian saya baca di koran, ya, wah, ramai itu, nggak mungkin bisa kembali uangnya. Ujung-ujungnya bilang pasti gitu, perusahaannya bilang rugi. Sekarang udah ganti nama tuh, nggak tahu ganti namanya apa, tinggal cari korban baru. Ya, saya berapa kali orang nawarin bisnis, saya nggak mau. Ya, Pak Karl kalau dijadikan jadi presiden Indonesia mau nggak? Nggak mau saya. Saya nggak mau. Panggilan saya jelas, saya melayani Tuhan. Billy Graham ketika ditawarin presiden, jadi presiden Amerika, dia bilang apa? Kalau ada pekerjaan yang lebih mulia dari penginjil, saya mau. Jelas panggilannya. Ya, Mbak Yani, dan mungkin nanti akan ada yang menyusul Mbak Yani mungkin, ya, mau jadi hamba Tuhan, jelas panggilannya. Ya, saya berapa kali orang nawarin bisnis, nawarin ini, nggak mau saya. Ya, kita tanggung jawab penuh kepada Tuhan. Fokus melayani Tuhan. Dari yang paling kecil saja sampai yang besar. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang setia. Yang kedua, terus memberitakan firman Tuhan dalam situasi apapun dan berani berkata tegas dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pasal 4 ayat 2. Terus memberitakan firman Tuhan dalam situasi apapun dan berani berkata tegas dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pasal 4 ayat 2. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua tadi kita baca, Rasul Paulus berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya,
Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Paulus juga pernah berpesan kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 13. Ya, kalau ada orang di sana dikatakan dalam 1 Timotius pasal 4, 1 Timotius pasal 4 ayat 13 dikatakan, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Tekun membaca kitab suci. Ya. Seandainya ada orang bertanya begini, Pak, kalau misalnya ada orang misalnya khotbah di gereja kita, misalnya kan kadang-kadang ada dari Indonesia datang mampir ke Hong Kong kan, saya undang di sini kan, terus kita ngasih uang kepada hamba Tuhan, itu boleh nggak? Nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya kita undang ada pengkhotbah tamu di sini, terus kita mau ngasih uang, ngasih amplop, ngasih persembahan untuk hamba Tuhan itu boleh. Kita ngasih sama hamba Tuhan tuh boleh. Ya, karena Galatia pasal 6 ayat 6, coba boleh dibacakan sambil berdiri, Galatia 6 ayat 6. Yang sudah dapat boleh baca. Galatia 6 ayat 6. Galatia 6 ayatnya yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Amin, terima kasih. Dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi boleh ngasih uang, ngasih berkat kepada hamba Tuhan. Ya, boleh. Yang paling menyedihkannya, ada sebagian orang Kristen nggak pernah ngasih sama hamba Tuhan. Wah, celaka ini. Ya. Firman Tuhan bilang apa? Ada orang yang menghemat secara luar biasa tetapi kekurangan. Tapi ada orang yang suka menyebar harta tetapi tidak pernah kekurangan. Kitab Amsal. Ya. Itu diberkati Tuhan. Jadi boleh. Ya. Nah, dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 20, ya. Dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 20 dikatakan demikian. 1 Timotius pasal 5 ayat 20. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Ya. Maksudnya di sini kalau udah keterlaluan. Ya, kalau kita baca firman Tuhan, orang yang berbuat dosa itu kan dipanggil 4 mata kan? Nah, baru nanti setelah itu ada tahap-tahap yang lain. Tapi kalau sudah sifatnya agak berat, ya. Makanya saya pernah mendengar di Indonesia, ketika ada laki-laki dan perempuan yang berpacaran, lalu mereka hamil ya. Nah, ketika hamil, ketika mau dinikahkan, bukan lagi namanya pemberkatan pernikahan, bukan. Dan itu diumumkan di jemaat. Salah nggak Pak? Enggak salah. Ya. Jadi mereka sudah pernah melakukan, ya tapi jemaat harus mengampuni, mengasihi, ya kan? Nah, jadi di sini Rasul Paulus menghadapi pergumulan ketika dia menjadi gembala di Efesus. Dia menghadapi pergumulan, ada sekelompok orang yang tertarik dengan dongeng-dongeng, cerita-cerita yang membuat mereka tidak berfokus lagi kepada firman Tuhan, tidak percaya lagi kepada Alkitab yang adalah firman Tuhan. Ya. Terkadang kita harus hati-hati nih dengan dongeng-dongeng, cerita-cerita. Ya. Jangan nyapu malam-malam. Nanti rezeki kita hilang. Kalau mau percaya silakan aja. Iya kan? Tapi saya nggak mau percaya kayak gitu-gitu. Anak Tuhan masih percaya kayak gitu-gitu. Ya, saya nyapu malam malah dapat uang. Ya. Wah, saya kejatuhan tai burung. Ini pasti nanti dapat keberuntungan nih. Waduh. Masih percaya kayak gitu-gitu. Aduh. Nah, coba lihat tangannya. Wah, tangan saya, wah begini. Oh, nanti kamu akan beruntung. Wah, percaya kayak gitu-gitu. Ada banyak orang Kristen masih percaya kayak gitu-gitu. Ya. Ini Paulus nih menghadapi jemaat yang masih fokus percaya sama dongeng-dongeng. Kalau kita lihat 1 Timotius, 2 Timotius. Makanya Paulus bilang kepada Timotius, tegurlah mereka. Ya. Nah, sekarang ini di Indonesia nih banyak terjadi bencana alam kan?
Ya. Kadang-kadang di Indonesia itu kalau ada terjadi bencana alam, mungkin sesajennya kurang banyak kali ke gunung, ke alam. Waduh, masih percaya kayak gitu-gitu orang Kristen. Ya. Kalau kamu nabrak kucing, kucingnya harus kamu kubur. Kalau nggak dikubur nanti kamu kecelakaan. Waduh, orang Kristen masih percaya kayak gitu-gitu. Astaga. Ya. Yakin nggak Tuhan Yesus melindungi kita dalam perjalanan? Yakin nggak Tuhan Yesus menjaga kita? Kalau lampu merah jangan terobos. Ya, kecelakaan. Tuhan tadi kan sudah berdoa, mau kecelakaan. Ya salah lu, kata Tuhan. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7, patuh kepada pemerintah. Itu kan peraturan pemerintah. Lampu merah berhenti. Jangan udah kangen sama pacar atau suami atau istri tabrak lampu merah, salah. Ya. Nah, jadi inilah pesan kepada Timotius. Ya. Nah, Paulus juga pernah bilang kepada Titus, kepada pelayan Tuhan yang lain, supaya Titus tegas kepada orang-orang yang tidak benar. Titus 1 ayat 1 sampai Titus 1 ayat 1 ayat 10 sampai 13. Nah, dalam zaman Perjanjian Lama, kalau kita lihat zaman Perjanjian Lama, ya, dalam kitab Nabi Yesaya ada juga umat Tuhan yang tidak mau mendengarkan hal-hal yang benar. Maunya hanya mendengarkan yang manis-manis saja. Ya, tadi kita udah baca dalam 2 Timotius pasal 4 tadi ya. Ada banyak orang tidak mau lagi mendengarkan ajaran sehat yang sesuai dengan Alkitab, yang sesuai dengan firman Tuhan. Mereka akan mengumpulkan guru-guru untuk menyenangkan telinga mereka. Dalam zaman Yesaya juga pernah terjadi seperti itu. Ya, dalam zaman Yesaya. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ya. Nah, kalau kita lihat dalam pasal 4 ayat yang keempat ini, 2 Timotius pasal 4 ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, zaman Timotius dulu ada dongeng nenek tua. Ya. Jadi ya begini, ada dongeng, ada cerita, gitu ya. Nah, zaman sekarang kan juga begitu. Ada mitos, ada kepercayaan yang mengatakan di luar sana Yesus itu bukan Tuhan, Yesus tidak disalib. Ya, banyak gosip tentang Yesus. Tapi saya nggak mau percaya dengan cerita di luar. Saya hanya mau percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab, yang adalah firman Tuhan. Ya. Oh, Pak Karol tuh nggak menikah resmi sama Ibu Kristanti. Tiba-tiba ada orang ngomong begitu, langsung percaya? Wah, kalau orang yang pintar nggak langsung percaya. Ada surat nikahnya kok. Ya. Sekalipun ada orang yang bilang begitu, saya bukan suami Ibu Kristanti, saya tetap suaminya. Ya kan, nggak bisa disanggah. Ya, sekalipun ada orang yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, Yesus tetaplah Tuhan, nggak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekalipun ada sebagian orang di luar sana yang mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus tetaplah pernah disalib. Tidak pernah, sejarah itu tidak akan pernah bisa berubah. Alkitab mencatatnya. Ya. Nah, ini luar biasa. Ya. Nah, jadi di sini luar biasa, ya. Rasul Paulus mengatakan dengan tegas kepada Timotius supaya terus memberitakan firman Tuhan dalam situasi apapun dan berani berkata tegas dengan segala kesabaran dan pengajaran. Teruslah beritakan Injil walaupun situasi yang kamu hadapi itu, Timotius, ya. Ada orang menceritakan dongeng-dongeng, ada orang menceritakan tentang kepercayaan ini, kepercayaan itu, tapi kamu teruslah beritakan Injil. Dan jemaat Tuhan yang masih percaya atau yang terpengaruh dengan cerita-cerita yang tidak sesuai firman Tuhan, ya, kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kamu harus tegur dengan tegas. Itu maksud Rasul Paulus. Paulus ini gak gampang menghadapi jemaat ini. Satu kota loh, ya, di Efesus. Ya, satu kota ini. Saya di Kuntong cuman di sini aja, bukan satu kota Kuntong ini kan. Nah, jadi nggak gampang Pak Timotius ini, ya. Nah, di Indonesia juga saya ingat
ada satu pengalaman saya pernah ketemu ada satu mbak. Dari mana mbak? Saya tanya. Habis dari Nyekar pak. Tahu Nyekar ya? Pergi ke kuburan orang tuanya. Jadi dia mau nikah, pergi ke kuburan orang tuanya dulu, pamitan dulu. Pak, saya mau nikah. Doain ya. Supaya saya langgeng nan abadi. Kalau ada orang Kristen masih percaya kayak begitu, aduh, geleng-geleng kepalanya. Kasihan. Ya, hari Minggu pergi ke gereja, tapi keluar gereja masih percaya kayak gitu-gitu. Aduh, minta doa sama orang yang sudah meninggal. Dulu pernah ada, makanya kalau ini PK ini perlu diadakan lagi nih. Ya dulu pernah ada yang tanya di sini sama saya, Pak, itu ada orang kok minta doa sama orang yang sudah meninggal? Gak ada itu di Alkitab ajaran minta doa kepada orang yang sudah meninggal. Kitab Pengkhotbah, masih ingat Pengkhotbah pasal berapa? Ya, orang yang sudah meninggal tidak tahu apa. Pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan tiap hari Minggu. Yesus akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Seperti tadi 2 Timotius pasal 4 ayat 1 ini. Ya, orang mati itu belum dibangkitkan. Dia tidur sekarang ini. Bagaimana mungkin dia bisa tahu kita? Ya. Ketika orang ngomong di kuburan, emangnya dia tahu? Kalau bapak saya meninggal, saya ngomong di kuburan bapak saya, Pak, saya mau kembali lagi ke Hongkong, apa dia tahu? Enggak. Kita nggak usah minta doa sama orang yang sudah meninggal. Minta doa sama Tuhan. Yesus dia ialah sumber penghidupan. Sumber kehidupan kita. Amin. Nah ini pergumulannya Paulus ini nih. Ngadepin jemaat yang kadang-kadang susah nih. Ya, situasi yang dihadapi oleh Timotius. Mbak Yani juga nanti mungkin pasti akan hadapi situasi itu ketika melayani Tuhan di Indonesia. Ya, di Indonesia kan terkenal masyarakatnya suka percaya kepada mitos, percaya kepada klinik, percaya kepada totemisme, itu tadi kucing, nabrak kucing harus dikubur kalau nggak nanti kecelakaan, ya kan? Ya, saya ingat di satu provinsi, di satu kabupaten, ya, jadi itu di sana itu burung sama kelelawar nggak berani lewat di sana. Ada satu gunung atau apa namanya. Masyarakat di sana percaya di sana ada penunggunya. Datang orang bule mengadakan penelitian. Ternyata di sana kenapa burung dan kelelawar tidak mau lewat, tidak mau terbang? Karena kandungan belerangnya sangat tinggi. Ya iyalah. Nggak bisa. Siapa yang mau? Manusia aja nggak kuat belerang di sana, bisa mati. Ya, tapi percaya, wah ada penunggunya. Itu, kasihan kan? Kita sebagai anak Tuhan nggak usah percaya kayak gitu-gitu. Ya. Nah, jadi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita menjadi pelayan Tuhan yang setia? Supaya kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang setia. Yang ketiga, menguasai diri dalam segala hal, sabar menderita, terus memberitakan Injil dan menunaikan tugas pelayanan. Ayat yang kelima, 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Ya, di sana dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat 5 ini adalah pengulangan dari 2 Timotius 1 ayat 8, 2 Timotius 2 ayat 3 dan 9, dan 2 Timotius 4 ayat 2. Berkali-kali Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, teruslah memberitakan Injil, teruslah beritakan firman, teruslah tunaikan pelayananmu. Gajakan sampai engkau dipanggil Tuhan, sampai akhir hidupmu. Siap seperti ini? Siap melayani Tuhan? Siap menjadi pelayan Tuhan yang setia? Saya pernah cerita sama Ibu Kristanti. Ada satu pengalaman saya yang saya lihat sendiri. Ada suami istri di Indonesia, ketika dilibatkan pelayanan di Indonesia, tidak siap. Selalu tidak siap dengan alasan keluarga saya belum beres, anak-anak saya juga belum beres. Kasihan. Mau sampai kapan kita seperti itu? Ya. Kalau kita mau melayani Tuhan hanya tunggu hidup kita beres, hanya tunggu keluarga kita beres, sampai mati kita nggak akan melayani Tuhan. Betul? Nggak akan melayani Tuhan. Ya, suatu ketika saya mendengar berita, mereka kena tipu. Ya,
kata tipu, ikut bisnis, bukan hanya puluhan juta, tapi ratusan juta. Makanya saya mau katakan sama jemaat dan semua orang Kristen, saya selalu ngomong begini, jangan pernah mundur dari melayani Tuhan. Jangan pernah hidup kita tidak melayani Tuhan. Saya perhatikan semua orang yang satu kampus dengan saya, yang senior dan junior, yang dulu pernah kuliah di sekolah teologi maupun yang jemaat biasa, ketika kita mundur dari pelayanan, ketika kita tidak lagi mau pelayanan, hidup kita nggak beruntung. Nggak percaya? Boleh, silakan baca, buka internet. Ada banyak informasi di HP kita. Ya, saya juga dulu pernah begitu. Saya bilang sama pimpinan saya, Pak, saya mau mengundurkan diri. Surat udah saya kasih nih. Malam-malam, saya cerita sama Ibu Kristanti, namanya Pak Pendeta Ponsius. Bayangin nanti ketemu orangnya. Saya mau mundur. Bapak itu bilang apa malam-malam saya kasih? Kamu pikir-pikir aja dulu lah, katanya. Nyantai aja ngomongnya. Sampai hari ini surat itu masih, nggak tahu, masih di rumah di Jakarta kali. Ya. Dan ketika saya punya niat untuk mengundurkan diri dari melayani, ya hidup saya nggak beruntung. Ya, susah, nggak punya uang, nggak jadi berkat buat orang. Dan sejak saat itu, dari pengalaman saya dan pengalaman banyak orang di Indonesia, saya lihat ketika kita mulai lagi tidak melayani Tuhan, ketika kita mencoba untuk tidak melayani Tuhan lagi, hidup kita nggak beruntung. Ya, saya udah lihat. Ya, ketika orang tidak lagi datang ke gereja untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, hidupnya nggak beruntung. Mau coba? Oh, jangan coba. Saya sudah ngalamin soalnya. Dan banyak orang di Indonesia saya lihat, ya nggak beruntung. Ya, bayangin udah kesaksian di YouTube kan, channel YouTube kita Gemidi Hong Kong. Tonton kesaksiannya. Nggak ke gereja kan, sebelum ketemu tempat ini. Apakah beruntung? Tidak. Ditipu orang? Iya. Kehilangan uang? Iya. Makanya orang kalau tidak lagi datang ke gereja, tidak lagi melayani Tuhan, itu ditipu. Makanya jangan pernah coba-coba untuk berkata mundur dari ikut Tuhan Yesus, mundur dari melayani Tuhan, mundur melakukan firman Tuhan. Jangan. Ya, makanya kalau kesaksiannya Mbak Yani hari ini dan di YouTube itu benar. Saya udah lihat di Indonesia itu begitu. Ya, seperti tadi saya cerita Bapak Ibu itu tadi. Dilibatkan melayani Tuhan, ada aja alasannya. Mau sampai kapan? Ya. Makanya saya selalu bilang sama semua orang Kristen, termasuk orang tua gitu ya. Kalau kita sama orang-orang tua, kalau kita sulit untuk dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, banyak berdoa. Saya bilang begitu aja. Lihat itu apa kata John Bunyan tuh. Doa akan membuat seseorang berhenti berbuat dosa, atau dosa akan menghentikan seseorang untuk berdoa. Kalau orang udah nggak berdoa, kalau orang tidak hidup dalam doa, tidak melayani Tuhan. Itulah saya dulu. Ya, makanya saya selalu bilang sama Mbak Yani dan yang sudah berangkat, setia melayani Tuhan. Kalau kita nggak melayani Tuhan, kalau kita nggak mau dipakai Tuhan, kita akan dipakai setan. Hati-hati. Nah, itu saya yang dulu, tapi sebelum nikah, waktu masih jomblo Mbak Yani maksudnya. Ya. Ya. Yang keempat, supaya kita setia melayani Tuhan, tidak takut menghadapi kematian dalam pelayanan. Ayat 6-7. Ayat 6-7, Paulus katakan, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi Rasul Paulus ini tahu sebentar lagi dia akan mati. Dia akan mati martir, dibunuh. Ya. Tetapi dia katakan, ya, dia sadar kematian sudah dekat. Tetapi ayat yang ke-7 Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya. 1 Korintus 9 ayat 23-27 nanti boleh dibaca di rumah. Ya. Mengakhiri pertandingan yang baik. Paulus tidak menghiraukan nyawanya. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 24. Kita ingat perjalanan Paulus, ya, ketika dia naik kapal, berapa kali karam, berapa kali dia disesah. Ya kan? Disesah itu apa ya? Dilempari batu kalau nggak salah. Ya, berapa kali dia mengalami kelaparan, mengalami kehausan, hidup susah, menderita.
tetapi dia tidak takut kehilangan nyawanya. Ya. Makanya saya selalu bilang, yang mau berangkat ke I3, mau jadi hamba Tuhan, mau, siap? Wah, berarti siap mati dong kalau gitu. Bukan mau nakut-nakutin. Ya berarti benar. Ya, siapapun yang mau jadi hamba Tuhan, pertanyaan saya ini mungkin agak aneh dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Berarti siap mati ya? Nah, orang udah pasti takut ini dengan kata mati, siap mati. Iya, harus siap mati dong. Iya kan? Harus siap mati. Langsung Paulus ini, lihat ini. Dia belajar dari teladannya Tuhan Yesus. Ketika kita melayani Tuhan, kita siap mati. Ya, lihat di Indonesia itu, kejadian di Makassar. Lagi ibadah, tiba-tiba bom. Untung bomnya cuma di luar. Coba kalau di sini tiba-tiba mati semua hamba Tuhan dan jemaatnya kan? Siap mati. Ya, banyak orang gak suka dengan orang Kristen. Banyak orang gak suka dengan gereja. Saya malah bilang sama Ibu Kristanti, ya, sampai dulu pernah ada orang bilang begini sama saya, wah, di Indonesia ini kalau kita mau buka diskotik, buka kafe, buka bar, izinnya tuh lebih gampang, Pak, daripada kalau mau izin buka gereja. Emang benar kok. Yang sudah ada aja dirusak, dibakar, dan dibom. Mau bikin yang baru. Ya, itu kita harus siap. Setia melayani Tuhan. Amin. Yang kedua, akibat bagian yang kedua, akibat jika kita menjadi pelayan Tuhan yang setia. Ayat 8. Ayat 8 katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ya. Akibat jika kita menjadi pelayan Tuhan yang setia, Tuhan sediakan mahkota kebenaran, ada upah yang kita terima. Ada mahkota. Ada berapa mahkota dalam agama Kristen? Ada berapa mahkota? 5. Ya, 5. Apa, Bu? Nah, ini kayaknya kita harus kembali lagi. Ya, lupa. Oke, ini mahkota apa yang tadi Paulus katakan barusan? Mahkota kebenaran. Ya, mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran itu diberikan untuk orang yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di sini katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yesus akan datang lagi kedua kali kan? Kita semua rindu dia datang 2 kali kan? Tapi masih banyak suku-suku bangsa yang belum terima Tuhan Yesus, yang belum percaya Tuhan Yesus. Dia akan datang kalau semua suku bangsa sudah percaya Tuhan Yesus. Amin. Itulah sebabnya kita harus giat dalam melayani Tuhan. Kita harus giat. Ya. Kalau semua orang Kristen di seluruh dunia melayani Tuhan, sudah berapa banyak jiwa yang percaya Tuhan Yesus? Amin. Sudah berapa banyak orang yang bertobat lahir baru? Amin. Saya pernah satu kali ngomong sama orang Kristen, saya bilang begini. Orang Kristen itu terkadang berdoa, Tuhan, datangkanlah jiwa-jiwa baru ke gereja kami. Tuhan, datangkanlah petobat-petobat baru. Kalau nanti benar Tuhan jawab doanya, siap nggak? Siap. Datang pelacur dengan bajunya segini. Halo Pak Pendeta. Terus kalian marah? Jangan deketin pendeta kami. Kalau satu kali nanti doa kita jawab benar, siap nggak? Saya tantang orang Kristen begitu. Saya dulu skripsi saya tentang pelacuran. Saya tahu kehidupan mereka, pahit getirnya mereka, tahu. Saya pernah mewawancari seorang pelacur, ya maaf, baunya minta ampun karena penyakit kelamin, kencing nanah. Di Surabaya saya pernah wawancarai. Ya, skripsi saya tentang pelacuran, cari aja di kampus I3 itu ada tebel. Ya, kenapa mereka jadi pelacur? Apa sebabnya? Bagaimana kehidupan mereka? Saya tahu. Saya pernah ngobrol sama mereka. Ya, Tuhan, bawalah jiwa-jiwa baru ke gereja kami. Bawalah petobat-petobat baru. Benar, nanti kalau Tuhan jawab, siap nggak? Datang Pak Eman, datang. Bertato, besar. Hati-hati. Dia tuh copet lo di luar. Hati-hati dompet lu. Tas lu. Kita udah kasak kusuk, udah curiga sama dia. Padahal dia benar-benar datang mau mendengarkan firman Tuhan, mau bertobat. Ya, malah kita curiga sama orang. Ya. Atau nanti Tuhan, datangkanlah petobat-petobat baru ke gereja kami. Ya, nanti datang gembel, pengemis. Siapkah kita dengan doa kita? Kalau ketika suatu saat Tuhan jawab. Saya ingat ada satu cerita di negara mana ya?
ada seorang pendeta, dia menyamar sebagai pengemis. Saya yakin pasti pernah dengar nih cerita ini. Ya, ada seorang pendeta baru mau pelayanan di satu gereja, dia menyamar sebagai pengemis. Ya, dengan baju yang compang-camping, dia duduk paling belakang. Tidak ada satupun yang menyuruh dia duduk di depan. Ya, satu ketika udah mau akhir ibadah, ya pengumuman, kita akan menyambut pendeta yang baru. Ya, pendeta si Anu, ya nggak tahu siapa namanya. Datanglah dia, jemaatnya kaget, datang dia ke depan. Lalu pendeta yang bilang, saya dari tadi duduk di sebelah sana, di belakang, nggak ada satupun yang menyuruh saya ke depan. Menyedihkan sekali jemaat ini. Ya, dia hanya, ya pokoknya kalimat apalah, menegur. Ya, terkadang kita kalau doa kita dijawab oleh Tuhan, siapkah kita menyambut petobat-petobat baru itu? Atau mungkin kita hanya menyambut teman-teman kita saja yang dekat dengan kita, atau mungkin yang satu suku dengan kita, atau mungkin satu kampung dengan kita, atau mungkin satu kota, satu provinsi dengan kita. Lalu yang orang-orang baru itu apakah kita sambut? Ataukah mungkin kita asik dengan HP kita sendiri? Saya lihat di mana-mana, di banyak gereja, saya lihat ada yang begitu. Walaupun nggak semua orang Kristen seperti itu. Ya, ada juga yang bagus, ada orang baru disambut. Ya, nah inilah menjadi pelayan Tuhan yang setia. Dari hal-hal yang kecil kita bisa lakukan. Amin. Ada 5 mahkota. Mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota sukacita. Satu lagi apa ya? Mahkota abadi. Ya, nanti ada ayat-ayatnya, nanti bisa dibahas di kelas PA. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kesimpulan kita, menjadi pelayan Tuhan yang setia tidaklah mudah. Kita harus banyak berdoa, baca firman Tuhan setiap hari, dan punya komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Dan tidak melihat latar belakang. Tuhan tidak melihat latar belakang kita, tapi Dia mau supaya kita melayani Dia dengan segenap hati. Ya. Bayangin latar belakangnya kita semua udah tahu, lesbian. Ya. Makanya waktu sebelum kita posting di YouTube, siap. Dan kita udah tahu, orangnya udah berbuah. Ya. Nah, dan jadi berkat. Ya. Puji Tuhan, ada satu orang yang ngubungin saya sama Ibu Kristanti. Dia mau berubah setelah nonton videonya. Ya. Kalau ada yang belum nonton, silahkan channelnya Gemidi Hong Kong. Cari di YouTube. Ya, jangan lupa kalau belum subscribe, klik subscribe-nya gratis. Like dan share. Ya, komen. Ya, silahkan bagikan itu kesaksian. Lalu Mbak Yani juga diundang dari Indonesia oleh Pak Marlon yang dulu pernah khotbah di sini dan sampaikan seminar di sini. Ya, untuk sampaikan kesaksiannya. Karena ini sekarang dunia ini sekarang LGBT sedang merajalela ini. Anak-anak kita ini harus didoakan sungguh-sungguh. Kalau enggak bisa jadi homo, kalau enggak bisa jadi lesbi. Kalau enggak nanti yang perempuan jadi tukar kelamin, jadi laki-laki, atau yang laki-laki tukar kelamin jadi perempuan. Ini harus benar-benar didoakan. Yang sudah punya anak, doakan sungguh-sungguh. Enggak main-main zaman sekarang ini, apalagi zaman ya milenial ini. Ya, LGBT ini sekarang banyak orang berusaha untuk melegalkan LGBT. Inilah situasi yang dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan situasi zaman sekarang. Ya. Nah, marilah kita melayani Tuhan di gereja dan dimanapun kita berada, dari hal-hal yang kecil. Marilah kita melayani Tuhan di rumah majikan kita dan doakan dia dan keluarganya supaya percaya Tuhan Yesus dan di dalam kebenaran firman Tuhan. Marilah kita melayani Tuhan dengan mendoakan mereka yang belum percaya Tuhan Yesus, keluarga, teman-teman, bangsa kita, dan dunia ini, supaya semakin banyak orang yang percaya Tuhan Yesus dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Marilah kita mengajak banyak orang datang ke gereja ini dan teruslah memberitakan firman Tuhan. Amin. Siap dipakai Tuhan? Mau jadi orang baik atau setia? Mau jadi orang baik atau orang benar? Orang baik belum tentu setia, tapi orang setia sudah pasti baik. Orang baik belum tentu benar, tapi orang benar sudah pasti baik. Itu kata firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan Amsal pasal 20 ayat 6. Amsal pasal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amsal 19 ayat 22a. Amsal 19 ayat 22a. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya.
Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Marilah kita terus melayani Tuhan. Marilah kita menjadi pelayan Tuhan yang setia. Dan selamat melayani Tuhan. Selamat untuk Mbak Yani yang akan melayani Tuhan. Selamat menikmati pembentukan DI3. Tetap sabar dan tekun dan setia. Ya, mudah-mudahan nanti 4 tahun lagi kalau Tuhan berkehendak, saya dan Ibu menghadiri acara wisudanya. Ya, kalau ada laki-laki yang mendekati Mbak Yani, ya, Mbak Yani, apakah engkau mau menjadi kekasihku? Mbak Yani doakan sungguh-sungguh sebelum menyatakan iya. Ya, jangan langsung terima. Ya, biar dia penasaran seperti Ibu Kristanti yang saya juga penasaran. Ya. Berminggu-minggu saya jawab, saya tunggu jawabannya ya atau enggak, susah banget sih. Ya tapi nggak apa-apa, itu bagus. Ya perempuan jangan jual murah lah. Kalau bisa jual mahal, ngapain jual murah, ya kan? Iyalah, jual mahal dikit lah sama laki-laki. Ya, jangan baru kenal mau aja diajak jalan. Saya nggak setuju tuh. Ya di Indonesia tuh keponakan saya ajarin begitu. Ya jangan, ya. Keponakannya Ibu Kristanti ya keponakan saya juga kan. Ya yang perempuan jangan. Baru kenal hari ini besok udah mau diajak jalan, nggak bisa. Ya, dan juga jangan kasih uang sama laki-laki. Ya, kecuali kalau suami kita nggak apa-apa. Masa yang bukan suami kita kirim uang? Saya dengar berapa kali saya dengar di Hong Kong ini kirim uang ke Indonesia. Ya, jangan. Banyak sekali. Nggak boleh, banyak sekali. Paling udah lebih lama di Hong Kong puluhan tahun. Ya, saya baru 9 tahun. Jangan ya. Ya, kalau Mbak Yani juga gitu ya. Doakan sungguh-sungguh. Ya kalau Mbak Yani memang itu benar, yakin tuh dari Tuhan, ya kasih tahu saya sama Ibu lah. Ya, biar saya juga tahu makhluk seperti apa dia. Ya. Oke, baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau sungguh luar biasa, Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, di mana waktu itu Rasul Paulus mengingatkan Timotius supaya dia terus memberitakan firman dan terus setia melayani Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami juga bisa meneladani Paulus dan juga Timotius, setia melayani Tuhan di rumah majikan, di gereja ini, dan dimanapun kami berada. Tuhan ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami belum setia. Tuhan tolong perbaharui kami lagi Tuhan. Tuhan tolong supaya kami punya komitmen yang baru untuk kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Bersama orang percaya di seluruh dunia, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.